Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Dan ini adalah episode ke-14 lanjutan dari cerita yang sebelumnya dari film yang berjudul King the Land. Jadi buat teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya, bisa mengeklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, tidak bosan-bosannya Mimin mengingatkan khususnya yang belum subscribe channel ini untuk segera menekan tombol subscribe agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, tidak bosan-bosannya Mimin mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini agar segera menekannya terlebih dahulu agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, seseorang mengambil foto mesra Guwon dan Sarah beberapa kali, yang kemudian memberitakannya di sosial media dan berhasil membuat heboh di King Hotel. Namun berkat sang Sik atau asistennya Guwon, akhirnya terbongkar sudah siapa dalang dibalik penyebaran foto-foto tersebut, yang ternyata itu adalah ulah Gwaran atau kakaknya sendiri. Hal ini Gwaran lakukan sebagai bentuk rasa kesalnya, karena Guwon sekarang menduduki posisi sebagai direktur utama di King Hotel yang ditunjuk secara langsung oleh ayahnya beberapa waktu lalu. Sementara dirinya kini hanya menjabat sebagai asisten umum di King Hotel ini, yang justru harus tunduk di bawah perintah Guwon. Maka dengan penyebar luasan foto mesra Guwon, setidaknya agar nama baik Guwon buruk di mata ayahnya, yang jelas-jelas sudah menjodohkan Guwon dengan Yuri. Sementara di tempat lain saat itu Gwaran yang merasa tidak puas dengan berita yang sebelumnya. Maka di sini Gwaran meminta agar menerbitkan foto-foto itu kembali. Bila foto-foto Sarah yang sebelumnya sedikit disensor, maka untuk berita yang sekarang, Gwaran meminta agar wajah Sarah tidak disensor dengan tujuan agar semua orang tahu betapa naifnya Guwon memiliki kekasih yang tidak setara. Atau dengan kata lain, pasangan miskin dan si kaya. Begitulah siasat Gwaran. Kemudian di cerita selanjutnya, saat itu Sarah dan teman-temannya sedang asik mengobrol. Tiba-tiba saja salah satu teman Sarah terkejut karena di berita sebelumnya foto Sarah disensor wajahnya. Namun kali ini foto wajah Sarah diliput secara terbuka. Bahkan saat itu Sarah sangat terkejut dan merasa malu. Apakah mampu menghadapi ejekan dari teman-temannya di tempat kerja? Namun untungnya saat itu teman-teman Sarah berusaha untuk menyemangati Sarah, karena terkadang sesuatu yang kita takutkan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Begitulah menurut teman-teman Sarah. Dan singkat cerita, di keesokan harinya, saat itu di depan King Hotel, Sarah pun merasa ragu apakah dirinya akan baik-baik saja setelah beredarnya foto-foto gosip dirinya dengan Guwon. Namun bukanlah Sarah bila harus menyerah begitu saja. Kemudian Sarah pun mencoba untuk melangkah masuk. Namun apa yang terjadi? Terlihat beberapa pegawai yang terlihat tidak suka dengan dirinya. Mungkin itu berkaitan dengan foto-foto yang ada di dalam berita tersebut. Dalam hati Sarah mungkin ini hanyalah permulaan. Dan Sarah pun saat itu mulai ragu apakah dirinya akan mampu melewati ini. Yang kemudian Sarah pun melanjutkan dan melangkah masuk ke dalam hotel. Sementara di tempat lain saat itu beberapa pegawai terlihat antusias membahas gosip foto Sarah dan Guwon. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang suka dengan hubungan Sarah dan Guwon. Entah karena cemburu sosial atau mereka pikir hanya tidak cocok saja. Tidak lama kemudian pintu lift terbuka. Dan tampak Sarah juga yang akan masuk ke dalam lift. Maka dengan kata lain saat itu Sarah memasuki kandang harimau. Bahkan tidak lama kemudian salah satu staf atau sebut saja si Markona, dirinya memang sejak awal yang
tidak suka pada Sarah. Maka dengan ini, menurutnya ini adalah momen yang pas untuk menghujat Sarah. Kemudian dengan terang-terangan dirinya berkata, bila selama ini Sarah dianggap sering merayu dan menggoda atasannya. Namun saat itu Sarah tidak menjawab, karena itu tidaklah benar. Namun si Marconah tetap memaksa agar Sarah mengakuinya. Di saat Sarah kehabisan kata-kata, namun tidak lama kemudian terdengar seseorang menjawab pertanyaan si Marconah tersebut, yang ternyata itu adalah Guwon. Saat itu Guwon berkata apabila dirinya lah yang lebih dahulu menggoda Sarah. Akhirnya semua staf yang berada di dalam lift terkejut, khususnya si Marconah. Karena setelah tahu pria tersebut adalah Guwon atau atasannya sendiri. Untuk yang kesekian kalinya Guwon pun menjelaskan apabila Sarah tidak bersalah, tetapi aku yang bersalah karena akulah yang merayu Sarah, dan aku juga yang genit terhadap Sarah. Jadi bila ada pertanyaan lain, diharap datanglah ke kantornya. Setelah mendengar penjelasan Guwon, akhirnya mereka semua merasa malu sendiri. Terlebih Guwon menggandeng tangan Sarah ketika meninggalkan lift. Kemudian di sini juga Guwon berkata pada Sarah, apabila hal tersebut terulang kembali, harap beritahu dirinya. Saat itu Sarah hanya tersenyum dan merasa bangga pada Guwon. Karena sejauh ini Guwon bukan hanya tegas, melainkan sangat romantis pada dirinya. Sementara di tempat lain saat itu Pak Komisaris atau ayahnya Guwon, dirinya juga melihat berita viral Guwon dengan Sarah. Kemudian di sini ayahnya Guwon merasa kecewa pada pengawalnya karena tidak berhasil membatalkan berita tersebut. Namun bukan tentang Guwon yang berhubungan dengan Sarah yang ayahnya cemaskan, melainkan di berita tersebut sudah melibatkan ibu Guwon atau mantan istrinya komisaris yang diusir dari King Hotel di masa lalu. Di sini komisaris sedikit menduga siapa dalam dibalik gosip tersebut, antara lain dirinya curiga terhadap Guaran. Karena Guaran adalah satu-satunya orang yang paling membenci ibunya Guwon atau ibu tirinya Guaran. Bila teman-teman merasa bingung apa keterkaitan Guaran dengan Guwon, maka teman-teman bisa menyimaknya mulai dengan menonton dari episode 1. Dan kini cerita kembali lagi pada Sarah yang saat itu tengah sibuk bekerja di ruang Naratama. Bahkan di sini Sarah juga tak luput dari hujatan pedas teman-temannya. Seperti pada saat itu berawal dari satu orang yang mencemooh Sarah, kemudian diikuti oleh teman-teman lainnya yang pada akhirnya semua berkata agar sebaiknya Sarah berhenti bekerja di King Hotel. Karena menurut mereka, Sarah tidak akan kuat menghadapi mereka yang akan terus-menerus menghujat Sarah, hingga Sarah berhenti bekerja menurut mereka. Namun tidak lama kemudian datanglah Guwon yang berniat memberi bingkisan pada staf yang berada di ruang Kingland. Di sini Guwon menceritakan yang sekaligus membela diri Sarah. Apabila dalam berita tersebut bukan sebuah gosip belaka, namun itu adalah sebuah fakta. Sebagaimana fakta dirinya mencintai Sarah. Mendengar pengakuan Guwon yang secara terang-terangan, akhirnya di sini Sarah pun tersipu malu di hadapan teman-temannya. Namun dengan perihal tersebut, maka tidak ada satupun dari mereka yang berani lagi mengomentari hubungan Sarah dan Guwon. Dan cerita pun kembali lagi pada Guaran yang saat itu sedang mengatur siasat bersama orang-orang kepercayaannya. Saat itu Guaran berniat untuk memuat sebuah berita yang lebih bisa menghebohkan mengenai foto-foto yang sebelumnya. Namun tidak lama kemudian Pak Komisaris datang ke ruang itu yang bertanya perihal berita hubungan Guwon dengan Sarah. Apakah Guaran ada kaitannya dengan berita tersebut? Di sini Guaran belum yakin apakah ayahnya akan berpihak pada dirinya bila mengatakan berita tersebut adalah ulah dirinya. Karena sejauh ini ayahnya tidak setuju dengan hubungan Guwon dengan Sarah.
Kemudian Guaran pun memutuskan bela dirinya yang memuat berita tersebut. Namun di sini dugaan Guaran salah, karena ayahnya sangat kecewa setelah mendengar pengakuan tersebut. Di sini ayahnya berkata, apabila memang ingin bersaing dengan Guwon, maka bersainglah secara sehat, berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam mengembangkan King Hotel, bukan justru main belakang dan saling menjatuhkan. Begitulah menurut ayahnya. Akhirnya sebagai sanksi atas perbuatan Guaran, maka Pak Komisaris meminta agar sebaiknya Guaran angkat kaki dari King Hotel ini. Atau dengan kata lain, Pak Komisaris memecat Guaran secara tidak terhormat. Mendengar keputusan ayahnya yang dirasa pilih kasih, Guaran saat itu merasa tidak terima dan kemudian pergi meninggalkan ruang tersebut. Dirinya merasa apabila ini bukanlah akhir dari perjalanan karirnya. Dalam hati Guaran akan ada waktu yang tepat untuk menjatuhkan posisi Guwon, yang saat ini sudah menduduki sebagai direktur utama di King Hotel. Kemudian di cerita selanjutnya saat itu di kediamannya, Pak Komisaris atau ayahnya Guwon. Saat itu dirinya meminta Guwon untuk meninjau secara langsung jaringan King Hotel yang berada di luar negeri, dan mungkin itu akan sedikit memakan waktu. Saat itu tanpa Guwon ketahui apa yang sebenarnya ayahnya rencanakan. Saat itu Guwon mengiyakan permintaan ayahnya. Bahkan sejauh ini ayahnya Guwon sedikit pun tidak membahas soal hubungan Sarah dengan dirinya. Kemudian di keesokan harinya di King Hotel, Komisaris mengundang Sarah secara pribadi. Sejauh ini Sarah pun masih belum paham apa yang sebenarnya Komisaris akan katakan. Namun tidak lama kemudian Pak Komisaris atau ayahnya Guwon berkata, apabila dirinya tidak bisa melarang hubungan Sarah dengan Guwon, karena kalian sudah terlihat saling menyukai satu sama lain. Namun Pak Komisaris meminta satu hal pada Sarah, agar sebaiknya untuk saat ini Sarah mengungsi sesaat atau dipindahkan dari King Hotel utama ke King Hotel Resort yang terletak di pinggiran kota. Karena menurut Komisaris ini adalah demi kebaikan hubungan Sarah dan Guwon. Saat itu Sarah terdiam dan berpikir bila ini bukanlah sesuatu yang baik. Hingga di malam harinya tak henti-hentinya Sarah memikirkan apa yang sebenarnya ayah Guwon rencanakan. Namun tidak lama kemudian Guwon datang menghampiri Sarah. Bahkan di sini Guwon curiga bila telah terjadi sesuatu pada Sarah. Namun sejauh ini Sarah tidak berani mengatakannya pada Guwon. Bila mulai hari esok dirinya sudah tidak lagi bekerja di King Hotel. Hal tersebut jelas membuat Sarah bersedih. Namun mungkin kesedihan Sarah tidak cukup sampai di situ. Selang beberapa saat Guwon berkata pada Sarah, untuk sementara kita harus berpisah karena ada urusan mendadak ke luar negeri. Mendengar hal tersebut, di sini Sarah seharusnya terpukul oleh perasaan. Namun itulah Sarah, terlalu pintar dalam menutupi perasaan yang sebenarnya. Bahkan saat itu Sarah masih bisa tersenyum di hadapan Guwon yang kemudian berkata selamat jalan dan hati-hati, semoga sukses. Dan selama di sana harap ingatlah aku. Begitulah menurut Sarah. Tidak lama kemudian mungkin sebagai salam perpisahan. Di sini Guwon tidak hanya dalam ucapan saja cara berpisah dengan Sarah, melainkan merayakannya dengan mengajak Sarah ke taman hiburan yang secara khusus Guwon sewa. Hal tersebut hanya untuk mereka berdua sebagai bentuk perpisahan yang romantis dengan Sarah. Singkat cerita di keesokan harinya, seperti yang diminta oleh ayahnya, saat itu Guwon pun tengah bersiap untuk ke luar negeri. Sebelum terbang, Guwon tentu tidak lupa dengan Sarah dengan mengirimkan pesan singkat
bila dirinya akan selalu merindukan pada Sarah saat di luar negeri. Sementara Sarah yang saat itu juga sedang dalam perjalanan meninggalkan King Hotel, dirinya juga berusaha untuk membalas pesan Gwon, seolah tidak terjadi apa-apa. Hal ini sengaja Sarah lakukan agar tidak mengganggu pekerjaan Gwon. Singkat cerita, Sarah pun telah sampai ke resort King Hotel. Kondisi di hotel ini sangat jauh berbeda dengan King Hotel utama. Bahkan di sini Sarah tidak disambut dengan ramah oleh pegawai hotel ini. Mungkin jabatan sangat berpengaruh dalam cara bersikap yang berlaku sopan hanya kepada atasannya. Kemudian sembari menunjukkan kamar untuk Sarah tinggal, pegawai ini pun bercerita awal mula dirinya bekerja di sini. Antara lain, dirinya juga mantan pegawai King Hotel yang kemudian dipindahkan ke sini hanya karena bersin di hadapan Gwaran. Pegawai tersebut juga sudah mendengar gosip Sarah dan Gwon. Menurutnya, inilah alasan mengapa Sarah dipindahkan ke King Hotel Resort ini. Secara hubungan Sarah dengan Gwon adalah suatu kesalahan. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, Sarah pun mulai terbiasa menjadi pegawai di King Hotel ini. Sementara di tempat lain di sebuah bandara, dan ini adalah kepulangan Gwon setelah 3 pekan berpisah dengan Sarah. Saat itu Gwon berniat untuk langsung menghubungi Sarah, namun ponsel Sarah tidak dapat dihubungi, yang kemudian mencoba untuk mengirim pesan apabila dirinya sudah sangat rindu ingin bertemu. Singkat cerita, sesampainya di King Hotel, Gwon dengan tergesa-gesa sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Sarah. Namun sesampainya di ruang Kingland, Gwon melihat ke sana kemari namun tidak melihat adanya Sarah. Sejauh ini Gwon tidak berpikir bila Sarah sudah tidak lagi bekerja di hotel ini. Karena tak kunjung melihat adanya Sarah, kemudian mencoba untuk bertanya ke salah satu pegawai. Dan ternyata pegawai tersebut berkata apabila Sarah sudah lama tidak bekerja di sini, yakni telah dimutasi oleh komisaris sekitar 3 minggu yang lalu. Gwon sangat terkejut mendengar kabar tersebut, karena 3 minggu yang lalu adalah hari di mana dirinya berpamitan pada Sarah sebelum berangkat ke luar negeri. Bahkan saat itu Sarah terlihat memang seperti sedang memendam rasa. Kemudian di sini Gwon pun terdiam sejenak, karena sudah jelas ini adalah sebuah konspirasi perusahaan. Keberangkatan dirinya ke luar negeri ternyata bukan utama dari bisnis, melainkan dengan tujuan hanya untuk memisahkan dirinya dengan Sarah. Kemudian Gwon pun bertanya pada pegawai tersebut, di mana Sarah sekarang. Awalnya pegawai tersebut tidak mau mengatakan karena seseorang telah mengancamnya agar merahasiakan keberadaan Sarah. Namun sayangnya itu tidak berlaku bagi Gwon. Akhirnya Gwon pun mendapat informasi keberadaan Sarah yang sekarang. Singkat cerita, Gwon pun berniat untuk langsung menemui Sarah sambil berusaha untuk menghubungi Sarah. Namun saat Gwon menuju keluar, dirinya berpapasan dengan wanita paruh baya yang memanggil nama dirinya. Gwon sangat merasa tidak asing dengan suara tersebut, karena suara tersebut mengingatkan dirinya pada seseorang. Dan ternyata suara tersebut mengingatkan pada masa kecilnya, di mana terakhir kali dirinya berpisah dengan ibunya. Kemudian si ibu tersebut pun memanggil lirih nama Gwon dan berkata bila dirinya adalah ibu kandungnya. Namun sejauh ini Gwon tidak mendekat ataupun menyapa dirinya, karena Gwon sejauh ini belum memiliki alasan yang pasti. Apa alasan ibunya meninggalkan dirinya di saat membutuhkan kasih sayangnya? Apa yang akan Gwon lakukan saat ini? Menemui Sarah yang saat ini telah dimutasi oleh King Hotel, atau menemui ibunya yang berusaha untuk menjelaskan alasan mengapa dirinya meninggalkan Gwon pada masa-masa itu?
Untuk jawabannya, simak cerita selanjutnya di episode yang ke-15 mendatang. Namun sebelum pamit, Mimin kembali mengingatkan, khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, sebaiknya menekan terlebih dahulu agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di review film berikutnya.